Halo siswa-siswa hebat dimanapun berada, senang sekali kita dapat belajar bersama pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang inti masalah ekonomi dan kebutuhan. Simak materinya dan selamat belajar. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti peraturan. Jadi, ekonomi berarti peraturan rumah tangga atau tata cara mengatur rumah tangga. Ada beberapa ahli ekonomi yang mengemukakan tentang pengertian ilmu ekonomi. Pertama, oleh Paul A. Samuelson, yang mendefinisikan pengertian ilmu ekonomi sebagai kajian masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditi-komoditi berharga dan mendistribusikannya kepada masyarakat luas. Kedua, oleh M. Manulang, yang mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Ketiga, oleh Alfred Marshall, yang mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya, yaitu untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Kalian sudah paham kan dengan pengertian ilmu ekonomi? Sekarang kita lanjutkan untuk membahas inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan terjadi karena ketidakseimbangan antara alat pemuas kebutuhan yang bersifat terbatas dengan kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas. Terbatasnya alat pemuas kebutuhan disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang tersedia juga terbatas. Faktor-faktor produksi tersebut meliputi sumber daya alam, manusia, modal, dan keahlian atau skill. Bagaimana untuk mengatasi masalah ekonomi? Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan membuat skala prioritas. Ilmu ekonomi sering disebut dengan science of choice, yaitu ilmu tentang bagaimana manusia melakukan pilihan, baik manusia sebagai konsumen ataupun manusia sebagai produsen. Manusia sebagai konsumen harus melakukan pilihan terhadap alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan paling maksimum. Sedangkan manusia sebagai produsen harus melakukan pilihan kombinasi terbaik dari sumber daya atau faktor produksi yang memberikan keuntungan paling maksimum. Jadi, manusia harus menentukan pilihan-pilihan atau choice, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian berperan sebagai konsumen. Tentunya dalam melakukan pembelian, kalian dihadapkan pada berbagai alternatif pilihan. Sedangkan di sisi lain, pendapatan atau uang yang kalian miliki sangat terbatas. Hal ini menyebabkan konsumen tidak bisa membeli semua barang yang diinginkan. Jadi, kalian harus membuat daftar skala prioritas, yaitu mengurutkan barang-barang yang harus segera dipenuhi, diikuti dengan barang-barang yang dapat ditunda pemenuhannya. Dalam hal ini, kalian harus bertindak rasional dalam memenuhi kebutuhan. Bagaimana? Kalian sudah paham tentang inti masalah ekonomi dan skala prioritas? Yuk kita lanjutkan untuk membahas jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, menurut intensitasnya. Jenis kebutuhan dapat dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, dapat mengganggu kehidupan manusia. Contoh kebutuhan primer adalah makanan dan pakaian. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, televisi dan komputer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Biasanya berupa barang-barang mewah, contohnya perhiasan dan mobil mewah. Yang kedua, klasifikasi jenis kebutuhan menurut sifatnya. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani berhubungan dengan fisik kita sebagai manusia. Contohnya, pakaian, makanan, dan menonton televisi. Sedangkan kebutuhan rohani berhubungan dengan spiritual. Contohnya beribadah dan mendengarkan ceramah keagamaan. Yang ketiga, klasifikasi jenis kebutuhan menurut waktunya. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Kebutuhan sekarang biasanya disertai dengan kondisi atau situasi terjadinya. Misalnya, makan pada saat lapar dan minum pada saat haus. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang diperlukan pada masa yang akan datang. Misalnya, asuransi hari tua dan asuransi kesehatan. Keempat adalah jenis kebutuhan menurut wujudnya. Jenis kebutuhan menurut wujudnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan material dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan material adalah kebutuhan akan barang-barang atau benda yang dapat dilihat wujudnya, seperti sepeda, makanan, pakaian, dan sebagainya. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang tidak dapat dilihat wujudnya atau kebutuhan immaterial. Contohnya, rekreasi dan berdoa. Terakhir, klasifikasi jenis kebutuhan menurut subjeknya. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan perseorangan. Tentunya sangat berbeda kebutuhan seorang petani dengan kebutuhan seorang guru. Petani membutuhkan cangkul, dan guru membutuhkan spidol untuk menulis di papan tulis. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekelompok orang. Contohnya, jalan umum, kolam renang, dan sekolah. Jika ada kebutuhan, tentunya ada alat pemuas kebutuhan. Yuk kita simak jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Yang pertama berdasarkan kegunaannya. Alat pemuas kebutuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi atau barang modal. Barang konsumsi adalah barang yang langsung siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya makanan dan pakaian. Sedangkan barang produksi atau barang modal adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lainnya. Contohnya peralatan dan mesin-mesin. Kedua adalah jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Dibagi menjadi tiga, yaitu barang ekonomi, barang bebas, dan barang elit. Barang ekonomi adalah barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya, pakaian dan makanan. Barang bebas adalah barang yang tersedia di alam. Kalian bisa memperolehnya tanpa memerlukan pengorbanan. Contohnya, udara dan sinar matahari. Sedangkan barang elit adalah barang yang jika jumlahnya berlebihan dapat menyebabkan terjadinya bencana. Misalnya, air yang berlebihan menyebabkan banjir, dan api yang terlalu besar menyebabkan kebakaran. Yang ketiga adalah klasifikasi jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang sifatnya saling menggantikan. Contohnya, telepon seluler dapat digantikan fungsinya oleh telepon rumah.
dan minyak tanah dapat menggantikan fungsi dari kayu bakar. Barang komplementer adalah barang yang sifatnya saling melengkapi. Contohnya, kancing pada baju dan bensin pada sepeda motor. Yang terakhir adalah klasifikasi jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi. Dapat dibagi menjadi 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang sama sekali belum diolah, contohnya kapas. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah melalui tahapan proses produksi namun belum sepenuhnya siap untuk dikonsumsi. Contohnya, kapas menjadi benang dan kayu menjadi papan. Terakhir adalah barang jadi, barang yang benar-benar siap dikonsumsi. Contohnya, pakaian dan kursi. Nah, siswa-siswa hebat dimanapun berada, tentunya kalian sudah paham dengan topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang inti masalah ekonomi dan kebutuhan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan sampai jumpa.